Iya, baru kayak biasa. Terus ke bawah. Turun. Dulu awalnya Gani ini nggak ada masalah apa-apa sebelumnya. Cuman terdeteksi waktu itu sekitar umur 2 tahun. Biasanya anak-anak umur 2 tahun itu kan seharusnya udah bisa berbicara dengan baik gitu. Jadi saya agak curiga awalnya di usia dia 2 tahun itu dia belum bisa mengatakan sesuatu kosakata. Jadi waktu itu saya bawa ke dokter anak dan saya bertanya, ini kenapa kok belum bisa berbicara? Akhirnya ketika saya konsul ke dokter anak itulah saya baru tahu ternyata Gani ini dibawa ke terapi, dia berbahasa Inggris. Saya awalnya waktu di rumah itu saya udah curiga juga Gani ini memang berbahasa Inggris. Mother tongue-nya itu bahasa ibu, bahasa dia yang pertama kali dia dapat itu waktu dia kecil itu pakai bahasa ibu, bahasa ibunya adalah bahasa Inggris gitu. Ketika kami pindah ke Duri pada tahun 2014, Gani dari International School yang pure berbahasa Inggris pindah ke Duri masuk ke sekolah nasional, itu dia langsung ngeblank karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia itu guru ngomong apa, teman-teman yang ngomong apa. Nah disitulah dia ngeblank, disitulah Gani mulai nggak bisa menerima lingkungan dia yang baru. Nah pada saat itulah permasalahan itu datang. Jadi dia nggak bisa belajar dengan baik, dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi akhirnya pada saat itu saya coba konsul ke dokter anak, itu solusinya gimana. Akhirnya saya bawa ke Bandung, terus saya konsul bahwa Gani terdiagnosa disleksia gangguan bahasa spesifik. Gani dulunya waktu kecil itu dia paling gampang bersosialisasi, gampang. Cuma karena dia ngomong pakai bahasa Inggris itu, kita kan tahu kita lingkungan ada tinggal di Indonesia yang rata-rata notabene anak-anak berbahasa Indonesia. Ketika Gani ngomong berbahasa Inggris kepada teman-teman dan sosialisasinya itu, anak-anak sekitarnya itu nggak bisa nerima dengan bahasa Inggris. Jadi ya ujung-ujungnya Gani dibully. Dia harus bisa menerima lingkungan dengan berbahasa Indonesia. Di situ kayaknya emosi dia belum siap. Maksudnya mental dia tuh belum siap. Jadi Gani itu seperti conduct disorder. Conduct disorder itu dia emosian dia nggak bisa menerima dengan keadaan seperti itu gitu. Jadi seperti kayak ngamuk, kayak nggak senang, terus teriak gitu. Jadi yang pertama kali tindakan itu adalah pertama dia terapi dengan berbahasa Indonesia, kedua dia terapi emosional dia supaya dia lebih tenang dalam menyikapi emosi dia sendiri. Pindah dari Duri ke sini itu udah mulai dia berinteraksi, walaupun ada juga dia emosi yang nggak terkendali gitu.
ketika Gani udah mulai memenangkan merakit robot cepat itu, dia udah mulai timbul percaya dirinya bahwasanya wah ternyata aku mampu loh, ternyata aku bisa loh. Nah disitulah saya tingkatkan lagi, saya push lagi apa Gani ini maunya. Saya fokuskan dia ke robotik ini, saya fokuskan dia lagi di mana dia punya kegiatan yang lain. Misalnya ada berenang, ya udah saya bawa berenang, apa dia kesukaannya lagi. Pokoknya saya apapun kegiatan saya coba usahakan Gani bisa terlibat di dalam bidang itu. Lebih bagus karyanya. Tujuannya apa? Biar next event, next karya dia pakai kita lagi. Untuk saat ini Gani udah menjalani kegiatan kayak piano, terus modeling, robotik. Jadi untuk saat dulu banyak sih kegiatan dia kayak les drum, les vokal, robotik, les piano gitu kan. Taekwondo, tapi sekarang saya fokuskan aja, jadi saya kerucutkan mana poin-poin yang Gani lebih cenderung ke passionnya. Kalau keluarga itu support, semuanya support, baik ayah, kakak-kakaknya semua, yang terutama memang saya ya gitu, karena memang saya sangat-sangat support banget dalam hal apapun untuk kemajuan Gani ini gitu. Dalam hal apapun, pokoknya saya apapun kegiatan Gani ini memang saya selalu nyinyirin, saya selalu ingetin. Harapan saya ke Gani ini, saya berharap suatu hari nanti, mana tahu dia dapat beasiswa dengan prestasi-prestasi dia itu. Yang saya harapkan beasiswa itu sekolah ke luar negeri, supaya dia ketemu dengan bahasa ibunya tuh kembali, dan dia paham dan mengerti bahasa dia yang pertama kali dia dapat, dan dia appreciate lah sama orang di luar dengan kehebatan, dengan kemampuan dia itu. Jadi dia bisa di situ tahu dia passion dia itu sendiri di mana. Itu yang saya harapkan. Dan saya berharap juga kepada orang tua lainnya, jangan pernah berputus asa dalam menyikapi keistimewaan, tetaplah berjuang, tetap cari celah di mana ada kemampuan, di mana kelebihan anak, jeli mencari kelebihan anak, jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, tetaplah survive dalam memperjuangkan kelebihan setiap anak, karena anak itu selalu mempunyai kelebihan. Anak itu terlahir pintar, tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Halo semuanya, nama saya Rahman Gani Al-Ghifali. Saya berasal dari Kota Pekanbaru. Umur saya 13 tahun. Saya belajar dari Robot Club Sumatera. Saya membuat robot truk dari YouTube. Maju dan mundurnya seperti ini. Saya berharap untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia berubah cara memberikan edukasi kepada anak-anak yang tidak bisa diajarkan seperti anak-anak umumnya. Cobalah belajar untuk bisa mencari cara pembelajaran sehingga anak-anak ini tidak terabaikan, karena mereka juga butuh ilmu, mereka juga butuh diperhatikan. Jangan pernah bedakan mereka, jangan pernah berikan keterbatasan kepada mereka, jangan pernah berikan mereka standar yang rendah. Mereka punya hak untuk mendapatkan ilmu, mereka juga berhak untuk mendapatkan sesuatu seperti anak-anak lainnya. Lagi, kiri ke bawah. Jadi berjalan sekitar di awal-awal memang agak kesulitan itu mungkin mencari
kliknya Gani ini gimana biar akhirnya dia minat ke piano. Karena mungkin nggak semua anak yang punya ketertarikan yang sama ke musik juga. Cuman akhirnya dengan beberapa cara, awalnya kita coba dengan yang memang beneran teknik klasik, tapi ternyata Gani agak nggak terlalu cepat di situ, jadi nggak terlalu baca not juga, tapi walaupun tetap diajarkan. Setelah itu dicoba untuk main beberapa lagu, ternyata Gani punya kemampuan berbeda. Hearingnya Gani sangat tajam, kemudian untuk mengikuti apa yang diajarkan, kalau di musik sih biasanya kita nyebutnya solfeggio. Jadi solfeggionya Gani di situ ketahuannya kalau ternyata kenceng solfeggionya Gani. Nah, di tahun 2021 sekitar April kita coba beranikan diri untuk ikutkan Gani di kompetisi nasional online. Dan alhamdulillah waktu itu Gani dapat Gold Award untuk kompetisi itu. Selang 3 bulan setelah itu ada lagi, kita coba lagi. Dan awalnya sih niatnya cuman membuat gimana Gani lebih survive, lebih pede, tapi ternyata progresnya semakin lama semakin bagus. Terus Gani juga semakin semangat latihan karena mungkin ada tanda petik dia pengen menang atau apalah yang kepikiran sama Gani waktu itu. Dan di sekitar bulan Juli itu, dan alhamdulillah menang lagi dan dapat Diamond Award waktu itu. Dan sekarang lagi persiapan karena waktu itu yang dapat Diamond Award juga sebagai finalis untuk lomba mudah-mudahan internasional tahun 2022 di Hong Kong. Siapa? Siapa? Nggak kedengeran, siapa namanya? Oke, silakan tulis. Dilihat dari awal saya treatment sampai saat ini itu perubahannya cukup signifikan. Pertama, kalau di awal-awal itu ngomongnya masih minim banget. Jadi kayak berbicara itu kalau kita tanya gitu, dan itu pun jawabannya sangat singkat-singkat. Nah, kalau hari ini di usia sekarang memang concernnya itu adalah masalah di komunikasi sosial. Jadi melatih kemampuan dia dalam bagaimana caranya menggunakan bahasa, tapi tujuannya untuk berinteraksi secara sosial. Nah, sesi demi sesi itu yang dilihat adalah Gani itu tidak sulit untuk menerima satu materi. Jadi transisi antara satu program ke program lainnya itu tidak begitu menghabiskan banyak waktu. Karena memang kita memastikan bahwa program itu tingkat kesulitannya tidak jauh di atas kemampuannya. Tapi kalau seandainya kita salah milih program, misalnya katakanlah programnya terlalu sulit, maka yang kita lihat adalah setiap sesi itu nggak akan ada perubahan. Tapi Gani sejauh ini masih bisa, dia berupaya tapi dengan bantuan yang minimal dari kita gitu. Jadi setiap sesi sih masih ada transisi, masih ada progres yang cukup baik untuk setiap program ini. Terima kasih untuk menonton saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.